sama orang-orang miskin, aku tuh nggak jadi mau deketin kamu. Biar banget nih, mending ngurusin aja nih pekerjaan kamu. Kamu tuh pedagang asongan paling worth. Kamu tuh sadar diri aja, boy. Kamu tuh pedagang asongan. Gak pantas ngomong sama aku, juga gak pantas nih berdiri sama Putri tadi. Ini David udah datang apa belum ya? Dia ngajak ketemunya di sebelah sini, tapi kayaknya masih sepi banget. Aku jadi penasaran. Ada 2 orang yang David rekomendasikan. Tapi kalau misalkan aku tolak salah satu, pasti sakit hati kan. Masalahnya 2 ini kan sama-sama karyawan David. Dan kebetulan David masih belum punya asisten juga. Jadi satu mau aku jadikan asisten aku di kantor pusat, dan yang satu biar David angkat jadi asistennya, biar nggak ada ketersinggungan. Lagian 2 orang ini kayaknya mempunyai kemampuan yang sama deh. Jadi aku harus bener-bener teliti buat cari dan memilih mereka berdua. Udah dari segi kemampuan, komunikasi, dan juga sopan santunnya. Deh, mending aku cari minum dulu. Sejak COVID kemarin kerjaan susah banget. Ya untungnya ada teman sih yang nyediain modal, ya akhirnya aku bisa ya kerja lah, walaupun ya jadi pedagang asongan. Yang penting tiap hari aku ada pemasukan, istri anakku nggak terlantar. Ya walaupun banyak cemoohan dari teman-teman atau orang di sekitar, tapi kan hidup aku terus berjalan. Kalau misalkan dengerin omongan mereka, ya bisa-bisa anak istriku nggak makan. Ya walaupun hanya 20-30 penghasilan per hari nggak masalah. Yang penting ada nafkah buat istriku di rumah. Apalagi cuaca sekarang hujan-hujanan kayak gini. Mas, saya pesen. Loh, Rif? Yuk, Bah, yuk kan? Yuk, gimana kabarnya yuk? Alhamdulillah kabar aku baik, Rif. Kamu ya. Jualan di sini, Rif? Iya, sejak pandemi kemarin kan ya ada pemangkasan lah di perusahaan, jadi aku kena PHK seperti itu. Jadi ya untunglah ada temen yang nyedain modal, ya sampai sekarang aku kerja kayak gitu. Kenapa kamu nggak ngabarin aku, Rif, kalau kamu butuh kerjaan? Tapi ya ini juga kerjaan yang lumayan sih, Rif. Jadi kalau misalkan kamu jual seperti ini, kayaknya penghasilannya juga lumayan. Iya sih. Kamu udah lama juga, Rif, jadi pedagang asongan? Iya, sejak pandemi itu sekitar 1 atau 2 tahun inilah aku kerja kayak gini. Ya pas pandemi sih memang susah sih, tapi sekarang kan udah pandeminya udah nggak ada, dan ya lumayan sekarang aku bisa ngasih nafkah buat istri dan anakku di rumah. Ya walaupun hanya ya sebatas 30-50 ribu sehari sih. Ya, tapi itu kan pendapatan yang lumayan, Rif. Iya sih. Terus kamu biasa mangkal di sini juga? Kalau aku biasanya keliling sih, nggak pas mangkal di sini. Kadang ya ada di taman bagian selatan, sekarang ada di utara kayak gini. Ya pokok ada keramaian di situ pasti ada aku lah. Aku baru tahu, Rif. Kalau misalkan aku tahu kamu dulu di PHK, aku pasti tawarin pekerjaan sama kamu. Karena kebetulan juga di perusahaan aku itu ada beberapa lowongan, Rif. Tapi iya. nanti bisa kamu pertimbangkan juga. Kalau misalnya kamu mau lanjutkan kerjaan ini ya nggak masalah, atau kamu mau ngelamar di perusahaan aku juga nggak masalah kok. Iya. Karena kamu juga ada pengalaman kan, dan pasti posisi yang aku tawarkan ya udah sekelas supervisor gitu. Ya itu yang jadi masalah ya, soalnya kan kamu tahu sendiri setelah lepas SMA aku nggak ngelanjutin, dan ya hanya bermodalkan ijazah SMA. Aku sungkan meminta tolong sama kamu, ntar dikasih posisi yang bagus, aku kan nggak enak sama karyawan kamu yang lain. Jadi ya aku nggak enak, ngerasa nggak enak lah. Jadi aku ya usaha seperti itu. Nggak masalah, Rif. Yang penting kan kemampuan. Aku sebenarnya ijazah itu nomor sekian sih, Rif. Kamu bisa kerja sama aku kasih tugas, aku kasih kerjaan, kamu bisa menyelesaikan, ya apa alasan aku nggak menerima kamu, Rif? Ya udah, gini aja deh, gampang. Nanti aku bakalan komunikasi sama orang-orang aku yang di bawah, nanti biar ngubungin kamu, dan kamu siapkan surat-surat lamaran kamu.
dan juga dokumen pendukung biar nanti aku bisa jadikan pertimbangan juga. Kamu mau aku taruh di posisi mana? Kalau dari segi kerjaan ya, Rif, aku yakin kamu pasti mempunyai kemampuan di sana. Karena kamu kalau nggak salah udah 3 tahun kan jadi supervisor waktu itu, dan nggak perlu diragukan lagi. Nah ini yang bikin aku nggak enak, kamu itu terlalu baik sama aku. Jadi aku suka nih mau minta tolong sama kamu atau sedangkan ya aku ngerasa nggak enak lah sama kamu. Kamu itu terlalu baik. Setiap aku punya masalah, aku selalu minta tolong sama kamu dan aku belum bisa balas budi. Sekarang mau minta tolong lagi, kayaknya utang budi aku terlalu banyak gitu. Ya apa-apa, Rif, namanya juga kita teman, kita harus sama-sama saling ngebantu. Oh ya, kebetulan David itu juga kerja sama aku sekarang. David? Nah, dia itu aku kasih kepercayaan buat megang perusahaan nih. Karena aku kan sering keluar kota, aku ngurusin di kantor pusat. Dan kebetulan sekarang aku itu mau merekrut asisten dari karyawannya si David. Katanya sih ada 2 orang perempuan. Nah, ini mempunyai kemampuan yang luar biasa, cekatan, tinggal aku pilih aja nanti. Sebentar, yang mana. Kalau misalkan asisten kamu ntar calonnya cewek, ntar istri kamu marah nggak? Kebetulan aku juga masih belum nikah, Rif. Oh, belum nikah. Kalau aku kamu nikah, udah mapan kayak gini, masih nunggu apa sih? ya aku masih fokus masalah kerjaan aja sih, Rif. Ada pikiran buat nikah, tapi masih belum ada calonnya, pas saja. Kata David sih, 2 perempuan ini aku kenal, cuman ya aku masih penasaran sih, Rif. Makanya nanti kalau misalkan memang bener aku kenal, kalau nggak aku terima salah satu, misalkan aku cuma terima satu, yang 1 orang aku biarin, dia pasti sakit hati kan, Rif. Tersinggung juga kan. Jadi karena memang mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa, kebetulan si David juga nggak punya asisten. Jadi aku jadikan asistennya si David lagi. Oh, David kan sekarang jadi direktur juga. Gaknya kayak si David dulunya waktu SMA itu jarang masuk, sering bolos. Sekarang tiba-tiba, namanya nasib orang nggak ada yang tahu emang yuk. Ya sama seperti aku kan bolosnya juga sering bareng sama David sama kamu, Rif. Cuman ya kamu aja mungkin masih belum ada rezeki di sana. Tapi Iya. ntar lagi pasti kamu bakalan dapat rezeki kok, Rif. Amin, amin. Semoga apa yang kamu katakan ya emang udah jadi jalan hidup aku. Oh ya, Rif, aku sebenarnya haus banget nih, Rif. Haus? Oh ya kamu kalau misalkan haus, kamu bikin aja deh sendiri esnya di situ. Kalau misalkan mau yang panas, ini ada termosnya di sini. Soalnya ini kan waktu duhur kayaknya mau habis ya. Oh, kamu Aku belum sholat dulu? sempat sholat. Iya, tadi. Oh ya udah. Ya aku titip sekalian dagangan ya. Oke, siap. Ya udah, aku tungguin di sini ya. Sekalian aku juga nunggu si David. Oh gitu, mau ketemuan di sini? Ya aku rencana daerah sini. Oh gitu, ya udah kalau gitu tinggal dulu ya. Oke, siap. Udah. Aku harus bikin sendiri. David juga lama banget. Ini Pak David serius mau jadiin aku asisten. Asisten apa ya tapi ya? Aku nggak tahu sih. Disuruh datangnya sama Putri lagi. Tapi katanya sama-sama keterima sih. Aku nggak tahu ini maksudnya apa ya? Asisten apa sih? Dia aku nggak boleh biarin Putri berposisi sama kayak aku. Sebisa mungkin aku harus bikin Putri jelek di mata Pak David sih. Jadi dia telat. Putri. Win, Put, kamu udah dari tadi di sini. Kamu nggak dapat informasi? Informasi apa ya? Kamu tuh ini nggak jadi. Ini Pak David nggak jadi kesini. Ini nggak jadi. Tapi Kamu disuruh kesini karena mau jadi asisten itu kan? iya, aku kan disuruh bareng sama kamu, Win. Emang Pak David bilang sama kamu, tapi Pak David nggak ngabarin aku. Iya, kalau nggak jadi. tadi Pak David sempat kesini bilang sama aku kalau yang bisa jadi asisten itu cuma aku, kamu nggak. Jadi kayaknya kamu bisa pulang aja sih. Tapi kayaknya Pak David yang bilang sama aku ini ada seleksi deh, Win. Ya, Tapi kenapa Pak David tiba-tiba bilang sama aku buat disampaikan sama kamu kalau kamu nggak jadi kandidat gitu, diganti sama Rara. diganti sama Rara? Iya. Rara itu baru masuk, Win, dan Rara nggak Kamu mungkin nggak jadi tahu asisten. dong. Kamu nggak tahu dong maksud Pak David gimana. Intinya kamu nggak jadi. Jadi sekarang menurut aku kamu bisa pulang. Apa aku bisa percaya sama omongan kamu? Selama ini kamu kan udah gak suka sama aku. Ya tapi aku mau bersaing secara sehat dong. Masa cuma nggak suka aja aku mau berniat kayak gini? Ini kan yang
diamarahin sama Pak David. Nggak mungkin dong aku ngomong yang enggak kayak gini. Iya kan? Aku gimana sih Put? Aku nggak bakal main-main loh. Aku juga nggak berani buat kasih pernyataan yang palsu buat kamu. Tadi Pak David beneran kesini Put. Tapi ini bukan akal-akalan kamu buat aku nggak jadi datang ke sini kan, Win? Enggak Put, ini beneran. Ini juga acaranya diundur 1 jam lagi. Tapi Ya mungkin kamu punya kesalahan di kantor yang nggak bisa punya kesalahan. Kamu tahu sendiri, Win. Aku Aku nggak tahu. Itu Pak David aja yang ngomong sama aku. di kantor nggak pernah punya masalah dan aku nggak pernah bikin kesalahan di kantor, Win. Dan nggak mungkin juga Pak David membatalkan ini tanpa ngomong sama aku. Ya Pak David nyampeinnya lewat aku Put. Ini gimana sih? Aku udah 3 kali loh ngejelasin. Tapi ini kayaknya mending kamu pulang aja. Soalnya kamu udah nggak dibutuhin di sini. Gimana ya? Kesian juga sih sama kamu. Motor kamu di mana? Nggak jauh kan dari sini? Aku antar aja. Bapak pulang aja. Win, ini kamu jujur, kamu disuruh Pak David atau ini kamu cuma akal-akalan kamu? Udah deh Put, kamu tuh panjang banget sih. Kenapa kamu jadi marah-marah, Win? Ya lagian kamu tuh dijelasin sekali, bukannya ngerti malah panjang lebar. Udah, kamu tinggal pulang aja Put. Ribet ya? Ya ribet, menurut aku ribet. Karena Ya kamunya yang bikin ribet. Kan kamu tinggal pulang, istirahat, makan, tidur, udah. Kamu Karena- nggak perlu tuh jadi asisten. Lagian kamu tuh emang nggak cocok jadi asisten. Udah deh, sana pulang aja. katanya kamu mau bersaing secara sehat, tapi kenapa kamu sekarang ngusir aku? Udah, aku nunggu Pak David aja di sini. Sekarang aku harus tahu aku dibatalin atau enggak. Sama kamu juga sih, yang penting aku udah nyampein. Udah deh, daripada aku debat terus sama kamu di sini, aku Ya aku sekarang harap nunggu kamu Pak- pulang aja sih Put. Aku mau ke toilet. Ntar lagi aku balik lagi ke sini. Aku harus buru-buru ketemu sama Pak Bayu nih. Pak David, Loh, Put, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu seharusnya nunggu instruksi dari aku? Kenapa kamu di sini? gini Pak David, barusan saya udah sampai di tempat itu dan saya ketemu sama Windy. Tapi kata Windy, saya dibatalkan buat jadi seleksi asisten manajer, Pak. Windy itu ngaco ya. Dan saya disuruh pulang sama Windy gara-gara Pak David nyuruh pulangin saya. Padahal Windy udah tahu kamu sama Windy itu udah lulus seleksi dan bentar lagi bakal menjadi asisten manajer. Tapi kenapa Windy itu masih nyuruh kamu untuk pulang? Saya juga nggak tahu Pak David, atau Windy mengira saya harus bersaing sama Windy, jadi saya disuruh pulang sama Windy. Aku udah kasih tahu sama Windy, ya. Windy udah tahu masalah ini. Seharusnya kamu jangan ambil omongan dia, ya. Atau mungkin kamu punya masalah pribadi sama dia, sehingga Windy bersikap seperti ini sama kamu. Gak ada kok Pak David, saya ini bukan percaya sama omongan Windy, saya cuma mau ke toilet aja sekalian nunggu Pak David. Oh, syukurlah kalau begitu. Aku Terus- pikir kamu mau pulang beneran. Terus kata Windy, asisten manajernya diganti sama Rara, Pak. Udah, kamu jangan berpikir yang enggak. Windy itu cuma ngada-ngada. Ya, yang penting sekarang kamu harus persiapkan diri untuk ketemu sama bos, ya. Soalnya bentar lagi bos bakal seleksi kalian berdua untuk menjadi asisten manajernya. Ya. Kamu harus siap dan kamu harus berlaku sopan, ya, supaya bos itu bisa memilih kamu untuk menjadi asisten manajernya. Ya, lumayan loh gajinya kalau menjadi asisten manajer seorang bos. Ya. Mungkin gaji kamu yang sekarang nggak seberapa, bisa 3 kali lipat dari gaji kamu yang sekarang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ya, oh ya, perlu kamu tahu juga, bos yang bakal mau ketemu sama kamu dan Windy itu sebenarnya udah kenal sama kalian berdua. Udah kenal. Perasaan saya nggak pernah punya temen atau kenalan orang hebat deh, Pak. Udah, nanti kamu bakal tahu sendiri dan pasti kamu bakal terkejut ya ketika kamu udah ketemu langsung sama beliau. Ah, kalau ngomong sekarang emang kenapa, Pak? Ya, Biar bukan- saya nggak terlalu terkejut banget gitu kan. Ya bukan kejutan namanya kalau aku ngasih tahu sekarang. Percuma dong dari kemarin aku mempersiapkan semuanya.
Hah? Kalau ujung-ujungnya aku harus bilang sama orangnya sendiri tanpa kamu mengetahui langsung. Hah? Gak lucu kan? Iya juga sih. Ya udah deh Pak, kalau gitu saya akan berusaha semaksimal mungkin buat ketemu sama bos itu. Gitu ya. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu ke toilet. Iya Pak. Jangan lama-lama, ya. Iya sebentar aja Pak. Aku mau ketemu sama Windy dulu. Aku mau negor dia, atau enggak aku langsung ketemu sama bos deh. Iya iya Nanti, baik Pak. ya, kamu cepetan. Iya saya permisi ya Pak. Ya. Windy ini ada-ada aja ya. Padahal udah jelas-jelas mereka berdua udah keterima. Tinggal nunggu siapa yang bakal menjadi asisten manajer. Malah disuruh pulang. Win, Pak David, kamu tadi kenapa sama Putri? dia belum datang Pak. Belum datang kamu bilang? Iya Pak. Hah? Barusan aku ketemu sama Putri. Oh Dan udah ketemu Pak. Dia tuh bilang kalau dia disuruh pulang sama kamu. Katanya Dia bilang ada urusan Pak, saya nggak nyuruh pulang. katanya Putri digantikan sama Rara. Hah? Maksud kamu ini gimana sih? Hah? Kamu tahu sendiri kan? Dan kemarin aku udah bilang sama kamu, kalau kamu sama Putri itu keterima menjadi asisten manajer, ya. Kamu Iya, gak Pak. harus bersaing sama dia. Dan kalaupun kamu harus bersaing, seharusnya kamu bersaing secara sehat, gak seperti itu dong. Ya Hah? Pak, saya minta maaf Pak. Kamu tuh gimana sih? Seharusnya kamu jangan kayak gitu. Aku Iya, gak mau Pak. tahu ya. Di dalam pekerjaan kamu jangan saling menyenggol satu sama lain. Hah? Karena tujuan kita sama, mencari uang dan memajukan perusahaan. Kalau Pak. kamu seperti ini, perusahaan bisa-bisa bangkrut, tahu nggak? Hah? Kamu mempengaruhi semua karyawan, sedangkan aku susah payah untuk mengajari mereka dan Iya. untuk disiplin. Saya nggak segitunya kok Pak. Saya cuma jujur aja ya Pak. Saya cuma dendam pribadi aja sama Putri Pak. Dan cuma Putri Pak yang begitu sama saya, nggak semuanya. Kalau masalah pribadi jangan dibawa-bawa ke dalam pekerjaan. Hah? Ya Pak, saya minta Itu maaf. masalah kamu sama Putri. Hah? Kalau kamu sangkut pautkan dengan pekerjaan, nanti kamu gak bakalan fokus. Kalau kamu bersaing ya jangan kayak gitu. Kamu harusnya selesain masalah kamu sama Putri. Ya, aku gak mau ada konflik di antara kamu sama Putri. Iya Pak. Ini gimana Pak lanjutannya Pak? Bentar lagi aku bakal mempertemukan kamu sama Putri sama bos ya. Dan bos yang bakal memilih langsung siapa yang bakal menjadi asisten manajer bos. Ya, Ya, kamu harus bersikap sopan, jangan arogan ya. Karena kalau kamu bisa menjadi asisten manajer seorang bos, gaji kamu 3 kali lipat dari gaji kamu yang sekarang. Oh iya, satu lagi yang harus kamu ketahui. Sebenarnya bos kita itu ya kenal sama kalian berdua. Oh iya Pak. Ya, Kok bisa Pak? ya bisa aja. Kan iya Udah maksudnya kenal gimana Pak? Udah. Nanti kamu bakal tahu sendiri ya. Siapa bos kita itu sebenarnya. Pasti kamu bakal terkejut. Karena kamu gak bakalan menyangka ya. Orang ini bisa sesukses ini dalam umur yang masih muda. Siapa ya Pak? Teman-teman sekolah Iya. Pak sama saya. Iya, Oh iya Pak. Siapa namanya Pak? Nanti biar ketemunya saya bisa langsung mempersiapkan diri gitu Pak. ini kejutan. Aku emang sengaja mempersiapkan ini dari kemarin Iya ya. Pak. Ya itulah yang perlu kamu lakukan. Kamu harus sopan ya. Dan kamu harus mengeluarkan kepintaran kamu di depan bos. Iya Pak. Supaya bos bisa melirik kamu untuk menjadi asisten manajer bos ya. Oke? Masa kamu kalah saing sama Putri? Ya enggak lah Hah? Pak. Ya, emang sih kalian berdua itu emang pinter dan berprestasi di perusahaan. Aku pengen tahu kamu itu bersaing sama musuh kamu.
Nah, tapi ini secara sehat ya, jangan Oke, Pak. main senggol-senggolan. Oke? Ya. Ya udah, Ini mau ke bos langsung, Pak. aku mau ke ATM dulu ya. Habis ini aku bakal kesini lagi ya. Ya, Pak. Kemana, Pak? Saya nggak tahu mau kemana, Pak. Udah kamu di sini aja ya. Paling aku cuma 15 menit. Oke? Ya, Pak. Ya udah, kamu jangan kemana-mana ya. Iya, Pak. Mau jadi haus banget. Ini aku cari minum aja deh. Bukannya itu Bayu ya? Aku salah lihat ya? Tapi kayaknya emang Bayu deh. Ini Bayu. Bayu? Bayu, ini kamu? Kamu kok di sini, Put? Bentar. Ya, aku lagi ada kepentingan di sini, Bay. Kamu jadi jual pedagang asongan? Nah, iya Put. Jadi aku sekarang kerjaan aku ya jadi pedagang asongan gini. Oh, Kamu sekarang kerja di mana? aku kerja di sebuah kantor, Bay. Oh gitu. Kamu udah Kamu kayaknya habis dari sana, habis dari toilet. Dari toilet. Terus aku habis dari toilet gak sengaja kelihatan kamu. Aku kira itu bukan kamu, ternyata emang kamu. Kayak Put, kita bisa ketemu di tempat yang seperti ini. Kayaknya sekarang kamu udah sukses banget, Put. Terus kabar kamu gimana, Put? Karena memang kita lama banget nggak ada komunikasi. Kabar aku alhamdulillah baik. Terus Udah punya anak berapa? aku kelihatan udah kayak ibu-ibu ya? Ya enggak, barangkali kamu udah punya suami dan udah punya anak kan. Masalahnya kan kamu udah umur 24 kan? Setidaknya kamu harus tanya dulu aku punya pacar atau enggak, gak langsung anak kayak gini dong, Bay. Ya kali aja, Put. Terus kamu udah punya pacar? Aku masih belum punya pasangan. Serius? Ya beneran. Tapi kalau aku nggak percaya, Put. Secara ya kamu sekarang udah tambah cantik. Masanya kamu nggak punya pacar, Put? Yang bilang cantik itu cuman kamu aja. Yang lain gak ada bilang aku cantik nih. Ya mereka itu mungkin ya nggak berani aja ngomong sama kamu, Put. Kalau aku sih mending terang-terangan aja. Toh juga meskipun kayak gini, meskipun aku sekarang cuma jadi pedagang asongan, gini-gini aku juga dulu pernah deket sama kamu ya, Put. Pernah buat kamu nggak bisa tidur cuman gara-gara aku nggak bales chat kamu. Oh, jadi sekarang kamu kepedean karena kamu pernah deket sama aku, gitu. Enggak, Put, bukan kejadian gitu. Itu cuman guyonan aja. Terus kamu masih ada komunikasi sama teman-teman yang lain? Ya, aku masih tetap komunikasi sama Windy atau sama David. Malahan dia satu kantor sama aku, dia rekan kerja aku semua. Apa? Kamu satu kantor sama David dan Willy juga satu kantor sama David. Malahan ya, Bay, sekarang David itu jadi atasan aku, tahu nggak sih? David itu sekarang udah sukses banget. Oh gitu. Ternyata Putri sama Windy ini anak buah David. Oh, jangan-jangan mereka berdua yang mau David rekomendasikan. Ya, Put. Terus David sekarang gimana, Put? Oh, jadi aslinya itu aku sama Windy dipanggil untuk nemuin David sekarang. Jadi sekarang aku panggilnya bukan David lagi, jadi Bapak, Pak David. Ya kalau memang dia kan atasan kamu, Put. Iya, karena aku dipanggil berdua sama Pak David. Terus tiba-tiba Windy bilang sama aku kalau aku itu nggak jadi dipanggil sama Pak David. Terus aku disuruh pulang sama Windy, dan Windy malah marah-marah sama aku, Bay. Hah? Marah-marah sama kamu? Tapi aku barusan ketemu sama Pak David, terus aku disuruh balik lagi sama Pak David. Oh gitu, kamu ketemu di mana, Put? Kok aku nggak kelihatan sama sekali ya? Di dekat toilet sana, Bay. Ya kamu gak kira kelihatan lah, kamu kan di sini. Ya juga sih. Aku juga lama banget sih, Put, gak ada kabar teman-teman yang lain. Aku juga nggak ngabarin sama sekali, karena ya siapa sih, Put, yang masih mau kenal sama pedagang asongan seperti aku, Put? Baik, Ya, mungkin kenapa? cuman kamu aja. Jadi kamu gak usah khawatir, aku nggak menyamakan kamu dengan teman-teman yang lain ya. Ada pengecualian, Put. Kalau kamu sih mau aku jadi gembel pun, kamu pasti bakal tetap baik sama aku.
Iya sih, tapi kenapa kamu nggak ngabarin aku dan kamu nggak cari? Berarti kamu berharap buat aku ngabarin kamu, Put? Ya kan kita temen Bay, yang nggak ada kabar cuman Oh, kamu. yakin? Berarti kamu cuman mengharap aku ngabarin kamu karena sebagai teman aja. Ya kan kita bisa Bisa apa? ngobrol berdua. Oh, kamu juga pengen ngobrol berdua sama aku? Ini kan udah ngobrol berdua, Put. Iya maksudku sebelum dari ini. Ya, Put, jadi gini. Karena memang kerjaan aku dari pagi sampai malam. Aku jualan seperti ini, aku nggak sempat pegang-pegang HP, Put. Dan aku juga nggak punya HP, Put. Yakin kamu nggak punya HP? Kamu bisa periksa. Pedagang asongan seperti aku, siapa sih yang mau hubungin, Put? Siapa sih yang mau chat dan siapa juga yang mau ada kepentingan sama pedagang asongan seperti aku? Ya udah deh, karena kamu nggak punya HP, jadi aku punya hadiah buat kamu. Hadiah? Ya bentar lagi aku belikan kamu HP, Hah? biar aku bisa hubungin kamu setiap saat. Put, maaf ya, Put. Bukan aku bermaksud buat nolak, Put. Tapi meskipun aku pedagang asongan gini ya, Put, aku ngerasa apa ya, Put? Ngerasa gak enak aja kalau misalkan terima hadiah dari perempuan. Ya anggap aja ini hadiah buat pertama kali kita ketemu, Bay. Kamu kenapa sih, Put? Masih tetap baik sama aku, Put. Padahal banyak laki-laki yang jauh lebih mapan daripada aku dan jauh lebih baik daripada aku, Put. Aku apa sih yang bisa diharapkan sama kamu, Put? Sampai kamu mau membelikan aku HP supaya kamu bisa komunikasi sama aku. Padahal selama ini aku nggak pernah ngasih apa-apa sama kamu, Put. Ya karena menurut aku itu kamu beda, Bay. Kamu beda dari yang lain. Kamu itu orangnya tanggung jawab dan kamu bisa buat aku nyaman sama aman, Bay. Aku nggak tahu ya, Put. Harus jawab gimana lagi sama kamu, Put. Karena memang baru kali ini aku bisa ketemu sama perempuan seperti kamu. Dan aku juga gimana ya, Put? Aku mau merespon kamu dengan cara yang seperti apa? Aku juga bingung. Tapi ya udahlah. Mungkin memang kita ditakdirkan buat ketemu dan buat deket lagi, Put. Dan satu lagi. Buat deket lagi. Ya, Kamu mau deket lagi sama aku? ya itu pun kalau misalkan kamu mau sih, Put. Ya mau lah, Bay. Kamu dari tadi ngomong kayak gini aja, kenapa sih susah banget? Ya aku kan takut kamu ngerasa malu, Put, kalau misalkan kamu itu deket sama pedagang asongan seperti aku, Put. Jadi berarti aku nggak apa-apa deket sama kamu lagi, Put. Ya nggak apa-apa, tapi kamu jujur ini punya kamu kan? Ya terus punya siapa lagi? Di sini nggak ada orang lagi selain aku, Put. Iya sih. Ya udah. Kamu selalu makan di sini? Kalau itu aku sebenarnya pindah-pindah, Put. Jadi kalau malam aku biasanya di depan parkiran sini karena memang di sana kan rame. Terus kalau pagi sampai sore ya aku di sini, Put. Kadang juga di sebelah sana. Ya tergantung. Aku kalau misalkan pengen di sini, kalau misalkan pengen di sana, di sana. Cuman biasa aku cuman muter-muter daerah sini. Ya udah, Bay, nanti aku habis selesai sama Pak David, aku balik lagi ke sini ya buat ketemu sama kamu. Kayaknya kamu mending di sini aja deh, Put, bareng sama aku, Put. Soalnya sekali aku ketemu sama kamu rasanya aku nggak pengen bisa lagi, Put. Ya, aku bukan bermaksud buat kurang ajar, Put, sama kamu, tapi emang itu yang aku rasakan. Kamu bilang mau pergi aja rasanya aku hati kayak aku ditekan-tekan, Put. Jadi gimana ya? Kamu mau kan masih nemenin aku di sini, Put? Ya aku sih mau banget nemenin kamu, Bay, tapi kan aku masih ada kerjaan. Aku janji aku habis ada kerjaan ini aku balik lagi ke sini asal kamu nggak pindah biar aku nggak nyari-nyari. Aku minta waktu 15 menit aja di sini, Put. Bisa kan? Nanti Ya kalau udah. salah David sih aku yang ngomong. Nanti aku bakalan ngomong sama David kalau misalkan kamu bantuin aku. Emang kamu siapa? Kamu bisa nyuruh Pak David? Ya kan David, ini ya, Put, David, Arif, sama aku. Ini temen dari dulu kan. Kamu tahu waktu sekolah aku juga sering bolos sama mereka bertiga.
Jadi David pasti seneng juga kan ketemu sama aku. Jadi kamu dari dulu ya Put, waktu masih SMA, aku sering dimarahin sama kamu karena aku sering bolos. Dan aku sering ini juga sama kamu kan, sering dimaki juga sama kamu karena aku kadang nggak masuk kelas dan aku nggak ngerjakan PR. Jadi sebenarnya kalau waktu itu sih Put, kalau aku ingat, aku rasanya pengen balik lagi ke masa SMA Put. Aku kangen dimarahin sama kamu meskipun kita nggak pacaran waktu itu. Kamu perhatiannya udah melebihin orang tua aku tau Put. Oh, jadi kamu kangen dimarahin sama aku? Atau aku sekarang mau marah-marah nih? Ya jangan Put. Kalau sekarang sih aku bukan kangen dimarahin sama kamu, tapi aku pengen sekarang kamu nggak marah-marah, tapi kamu perhatiannya tetap sama aku Put. Ya udah, aku tetap di sini sama kamu, tapi jangan lama-lama ya, Bay. Ya Put, cuma 15 menit kok. Dan nanti kamu juga bakalan tahu sendiri kok Put. Nah, ini dia. Bagus banget sih. Oh, kok ada Bayu sama Putri sih? Ngapain dia di sini? Oh ya Put, kamu mau aku buatin minum Put? Loh, Win, Mau ngapain di sini, Put? Kamu juga, Bay. kamu kenapa ada di tempat ini? Win, Aku ada urusan kerja lah sama Putri. Kamu ngapain di sini? ya aku jualan ini, Win. Hah? Kamu jual ini, Bay? Iya emang kenapa Win? Serius, sejak kapan? Kamu nggak pernah kelihatan sih? Ya sebenarnya aku udah lama jualan ini Win. Karena Wah, ini memang- bisnis kamu. Ternyata gimana, lancar? ya alhamdulillah lancar. Kamu ngapain di sini, Put? Kamu mau bantuin dia? Kamu ngemis-ngemis ya sama Putri? Ngemis-ngemis. Maksud kamu apa Win ngomong kayak gitu Win? Ya kan kamu butuh, Bay. Terus apa lagi alasan Ntar, kamu Win. ngomong di sini sama Putri? Emang urusan kamu apa Win? Meskipun aku ngomong sama Putri, Ya, aku kaget aja sih lihat kalian berdua ngobrol di sini, terus lebih kaget lagi kamu cuma jadi pedagang asongan di sini, Bay. ya aku paham sekarang kamu udah kerja kantoran bareng sama Putri. Iya. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya ngatain aku kayak gitu Win. Bilang aku Ya homeless emang dan sebagainya. ada, Bay, teman-teman kita yang jadi kayak gini. Kayaknya kamu sendiri deh yang paling miskin di antara kita Win, semua. kamu jangan kayak gitu. Bayu kan dulu juga teman kita. Ih, sekarang enggak deh, aku nggak mau anggap dia teman, Put. Mau apa-apaan sih Win? Padahal aku nggak pernah cari masalah sama kamu Win. Kayaknya dari dulu kamu emang nggak suka sama aku. Iya, bener banget. Kamu Emang baru sadar ya, Bay? Aku pernah buat salah sama kamu Win. Mana ya? Masalahnya tuh aku pernah kenal sama kamu, Bay. Itu aja. Coba aja kamu gak pernah dilahirin di dunia, jadi aku gak pernah benci sama kamu. Win, hati-hati ya Win. Kamu kalau ngomongnya Win. Kamu ngomong seperti itu, kamu sama aja menghina orang tua aku Win. Padahal aku nggak pernah ngurugin Iya, kamu loh. jadi orang tua kamu yang salah, Bay. Punya anak nggak membanggakan sama sekali, malah memalukan nih kayak kamu kayak gini nih. Pasti orang tua kamu malu banget nih, Bay, kalau misalnya ada yang teman-teman Win, orang tuanya ingat yang ya lewat. Win. Banyak orang yang lebih sukses daripada kamu, tapi mereka masih bisa menjaga lisannya biar tidak membuat orang lain tersinggung, Win. Tapi Ya. kenapa kamu yang baru diberi jabatan seperti ini, Win? Baru kamu kerja kantoran dan jadi Kamu tahu karyawan. apa? Soal aku baru atau enggak, Bay? Ya enggak. Maksud aku, kamu masih diberi jabatan seperti ini. Kamu udah sombong kayak gini, Win. Ingat, Win, orang itu nggak selamanya ada di atas ya, Win. Ya tapi aku nggak pernah ada di bawah sih kayak kamu. Win, udah deh Win. Kamu itu kenapa sih? Kamu punya masalah apa sama Bayu? Kayaknya Bayu Mana ya? nggak pernah bikin salah sama kamu. Nggak tahu juga sih, Put. Nah, Dia aku tuh juga nggak tahu sih, kayak ilfil aja gitu lihat mukanya. Ya udah, mending kamu sekarang pergi aja. Biar Ya, terus kamu sendiri ngeliat ngapain di Gini sini? ya, Put, Kamu aku kan mau- juga ada urusan di sini lama-lama. aku mau terus terang sama kamu, Put. Sebenarnya Windy itu dulu baik banget sama aku, Put. Tapi karena dia tuh cintanya Udah. aku tolak selama tiga kali waktu aku sekolah. Karena aku menghargai kamu, Put. Meskipun aku nggak pacaran sama kamu. Akhirnya dia itu mulai benci sama aku, Put. 3 kali, Put, aku tolak, Put. Hanya buat aku menjaga perasaan kamu, Put. Akhirnya dia benci sama aku sampai sekarang. Kamu tuh ngomongnya nggak usah kemana-mana ya. Aku kayak gitu dulu tuh karena hilaf aja, ngapain sih deketin kamu? Setelah aku tahu kamu tuh cuma orang miskin, aku tuh nggak jadi mau deketin kamu. Biar banget nih, mending urusin aja nih pekerjaan kamu. Kamu tuh pedagang asongan paling worth. Kamu tuh sadar diri aja, Bay. Kamu tuh pedagang asongan. Gak pantas ngomong sama aku, juga gak pantas nih berdiri sama Putri tadi. Kamu kenapa sih, Win? Jadi kayak gitu, Win? Perasaan Kamu kamu yang aneh jadi kayak gini. Udah miskin banget lagi sekarang, nggak ada perbaikan hidup kamu, aneh banget.
Orang tuh ya punya kehidupan tuh ditata biar lebih baik. Kamu tuh emang malas banget ya, Bay. Ini nggak ada jalan lain nih selain kayak gini. Ini tuh karena kamu tuh temen aku, Bay. Aku jadi malu banget pernah satu sekolah sama kamu. Tapi awas ya, kamu jangan pernah ngakuin sama semua orang kalau aku tuh teman kamu. Bukan sesuatu yang membanggakan juga kalau misal aku pernah suka sama kamu, Bay. Udah deh, gini aja sekarang, Win. Kalau kamu punya malu pernah kenal sama orang seperti aku, anggap aja kita nggak pernah kenal dan kita nggak pernah tahu. Yaudah, kamu pergi dari sini, Win. Kamu juga, Put. Kamu ngapain sih deket-deket sama dia? Aku disuruh pergi barusan sama kamu, Win. Iya, tapi nggak buat ini juga dong. Kamu juga udah bohongin, aku nggak disuruh pergi sama Pak David. Alah, udah deh, nggak usah bahas itu emang trik aku, Put. Terus kamu masih ngapain di sini, Win? Kamu masih belum puas menghina aku, Win? Kamu masih Awalnya belum sih puas aku beli mempermalukan minum, aku di Bay, sini? tapi karena kamu yang jual nggak jadi deh. Ya udah, aku juga Takut nggak. ada kumannya. Win, kamu hati-hati ya, Win. Udah deh, Win, mending sekarang kamu pergi aja, Win. Aku nggak mau cari masalah sama kamu. Kamu sekarang udah ganggu aktivitas aku, kamu ganggu kerjaan aku. Sebenarnya sih kamu datang ke sini awalnya aku seneng, Win. Karena Seneng. percuma sih ngomong kalau misalkan dipotong-potong. Awalnya aku seneng karena aku kira kamu udah bersikap yang baik, kamu udah gak benci lagi sama aku, Win. Ternyata sekarang kamu udah menjadi-jadi ya, Win. Aku baik sama orang yang sama, minimal sama kelasnya kayak aku. Oh, Kalau rendahan kayak kamu, amit-amit deh mau bersikap baik. sorry ya, Kamu Win. GR banget ya, Gini, berharap Gini. aku baik. Gini-gini ya, Win. Kamu pernah gila sama aku, Win. Jadi sorry. Enak banget, Bay, dengernya. Kamu gak bisa lupain itu ya, Bay? Ya enggak, karena kamu berusaha buat mempermalukan aku di depan Putri. Cuma itu kan kekuatan kamu yang bisa kamu sebutkan. Sampai ketiduran. Efek kecapean ya. Aduh, gimana kabarnya Bay? Aku udah terlalu lama nih nunggu. Ninggalin dagangan. Terus, Rif, Fit, waduh. kamu apa kabar, Rif? Wah, alhamdulillah baik, Fit. Akhirnya aku ketemu kamu, Rif. Dari dulu aku Iya. emang cari kamu, Rif. Ya, setelah kita lulus SMA kita kayaknya lost contact, Fit. Dan kayaknya sekarang kamu udah jadi orang sukses. Kebetulan tadi aku malah ketemu Bayu. Hah? Ketemu Bayu. Kamu kan dagangan asongan di sekitar sini, Fit. Bayu. Iya. Rif, kamu ketemu Bayu di mana? Ya tadi kan aku udah bilang kalau misalkan itu aku tuh jualan asongan di daerah sini, daerah taman sini. Dan kebetulan tadi Bayu nyamperin aku mau beli minum. Dan ternyata pas aku lihat, aku kaget. Ternyata Bayu gitu. Dan dia juga bilang kalau sekarang kamu itu adalah salah satu orang kepercayaannya Bayu. Itu dia. Mungkin ini rezeki kamu. Ya? Rezeki gimana ya, namanya juga teman atau bisa dibilang tamu datang ke tempat aku dagangannya pastinya bawa rezeki lah, Bud. Bukan itu maksud aku nih. Kamu sekarang kan kerja jadi pedagang asongan, ya kan? Kamu ketemu sama Pak Bayu dan ketemu sama aku juga. Masa seorang teman melihat temannya sendiri kesusahan gak mau dibantu, hah? Ya kan? Iya, bukannya gitu, Bud. Ya dulu aku tuh kan kerja juga jadi pabrik lah, biasa lulusan SMA, terus ya karena ada pandemi kena pemangkasan dan ya Udahlah, gimana lagi? ya. Kamu dulu ya, kita bertiga itu teman akrab, kemana-mana ngopi bareng. Ya itu. Sekarang kita udah sukses, kamu belum sukses, masa kita biarkan diri, ya kan? Ya itu aku yang bikin kaget ya. Padahal dulu kamu tuh sama Bayu tuh ya bisa dibilang orang yang gimana ya, sering bolos. Terus kalau jam pelajaran dimulai kalian malah loncat pagar, sekarang kalian bisa jadi orang Ya, sukses. aku juga nggak tahu kok nasib kita itu bisa seperti ini. Sedangkan pada waktu sekolah itu kita yang paling nakal. Tapi apa mau dikata, kita cuma bisa berusaha doang, ya kan? Iya, Semua takdir kan Tuhan kita yang mengatur ya. Ya, itu namanya jalan enggak? hidup pasti. Nah. Ya, nggak ada yang tahu dan ternyata orang yang dulunya bisa dibilang nakal, orang bisa dibilang premannya sekolah, sekarang tiba-tiba bisa dibilang jadi pembesar lah di kota ini. Wah, aku salut deh sama kalian. Ya kadangkala orang yang pinter di sekolahan belum tentu bisa sukses di luar sekolah. Dan orang yang bodoh dan diabaikan sama gurunya ya belum tentu jadi sampah masyarakat. Ya enggak? Ya. Dan itu buktinya sekarang kalian berdua. Nah, itu dia. Sekarang kamu mau kemana nih? Ya aku mau balik ke dagangan, soalnya tadi aku pasrahin dagangan sama Bayu, soalnya
aku mau sholat gitu, waktu duhur kan mau habis, Fit. Ya. Pas aku ketiduran. Ya udah, sekalian aku mau ketemu sama bos. Oh, Soalnya aku emang ada janji sama bos. ya. Gitu loh. Ya tadi Bayu juga bilang gitu. Ya sebenarnya aku minder sih mau kumpul sama kalian ya, soalnya bisa dibilang kalian tuh sekarang kayak langit dan bumi, dan aku juga mau minta pertolongan, bantuan. Aku ngerasa sungkan soalnya Bayu tuh udah sering bantu aku kalau misalnya aku ada masalah. Rif, sama temen sendiri kamu masih sungkan seperti ini. Hah? Ya, malulah saya dan bos Bayu kalau kita arogan dan tidak menghargai kamu, Rif. Sedangkan dulu kita sering makan, ngamen, ya enggak? Masa kita lupa dengan masa lalu kita? Ya udah, daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita ketemu sama bos. Oh iya. Ayo. Cuma itu kan pembelaan kamu buat aku. Ini Putri, ngapain kalian di sini? Pak Pak David. David. Oh, Bayu. Pak Bayu. Rif, kamu udah cerita sama David kalau misalkan aku di sini? Ya, Pak David kok masih mau kenal sih sama pedagang asongan ini? kamu kalau ngomong dijaga ya. Beliau ini atasan kita, tahu nggak? Hah? Sebenarnya aku tadi udah Serius, diceritain sih sama Putri, Fit. Tapi aku pura-pura nggak tahu aja. Sebenarnya aku bukan pedagang asongan, Put. Jadi dagangan ini punya si Arif. Tadi aku mau beli minum ke sini karena Arif masih mau sholat, jadi aku bantuin buat jaga. Dan aku nggak sengaja buat ketemu sama kamu, Put. Ya aku bukan bermaksud apa-apa, aku cuma niat mau ngerjain kamu aja awalnya. Dan pasti kamu bakalan marah kan sama aku kalau misalkan kamu ngelihat aku sukses tapi aku nggak ngabarin kamu. Dan selama ini aku udah cari info tentang kamu, tapi David gak mau ngasih tahu. Dan David katanya mau ngasih tahu setelah pertemuan ini. Ya ternyata kamu kerja sama David. Jadi gini, Fit. Nah, aku mau milih Putri buat jadi asisten aku di kantor pusat. Dan awalnya aku nggak enak karena kamu bilang orang yang bakalan kamu rekomendasikan buat jadi asisten aku, dua orang ini orang yang aku kenal. Ternyata bener. Tapi mohon maaf, aku nggak bakalan jadikan dia asisten aku. Aku minta maaf. Kalau aku Bayu. mau ya Win, dan kalau aku tega Win, aku udah pasti pecat kamu Win. Tapi aku masih mau berbaik hati sama kamu Win. Meskipun kamu udah sering jahat sama aku Win, aku masih mau menghargai kamu. Karena aku terus terang, dulu sebelum Putri deket sama aku Win, kamu juga pernah ngisi hati aku Win. Tapi karena memang sekarang ini urusan kerjaan, tolong jangan ganggu hubungan aku sama Putri. Ini udah berulah. Maaf Kasar Pak, sama Bapak. saya Dia nggak udah ngata-ngatain aku. Apa perlu siap? Udah nggak apa-apa Fit. Yang penting kamu kasih tahu dia biar punya sopan santun sama orang lain. Bukan berarti orang lain itu bisa direndahkan seenaknya kayak tadi. Ya Pak, maaf ya Pak. Terserah kamu Fit sekarang. Kamu mau jadikan Windy ini asisten kamu atau tetap dia jadikan kamu mau dijadikan staff, itu semuanya terserah kamu. Tapi yang jelas aku mau Arif jadi supervisor di kantor kamu. Siapa? Kalau masalah Arif, nanti saya bakal urus. Dan Windy kayaknya udah nggak cocok untuk jadi Saya mohon asisten Pak, saya, Pak. saya minta maaf Ya Pak. udah, semuanya itu terserah kamu. Oh ya Fit, berkas-berkasnya Putri semuanya kamu persiapkan semuanya ya. Dan satu lagi, Put. Aku udah bilang sama David dari kapan hari kalau misalkan aku sering cari info tentang kamu, dan David gak mau bilang kalau misalkan kamu itu kerja sama David karena David itu pengen ngasih kejutan sama aku. Ternyata ini kejutan kamu, Fit. Ya aku makasih banyak Fit atas bantuan kamu. Dan kamu gak marah kan, Put? Atas apa yang aku lakukan, Put? Ya, awalnya sih aku mau marah karena kamu udah nipu aku, kamu bilang pedagang asongan, dan aku sudah respect banget buat mau bantu kamu, baik. Iya, tapi semua itu kan cuman kebetulan aja. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, Fit, kamu ngobrol sama Arif dan kasih tahu anak buah kamu ini. Ayo. Sebentar lagi. Ya udah kalau gitu, Put, mending kamu bareng sama aku aja pulang, Put. Sekarang kan udah selesai kan? Ya kalau dagangan Arif sih, tak lagi kan Arif bakalan balik ke sini. Mereka cuma mau ngobrol sebentar aja. Tapi terus terang ya, Put, aku bener-bener udah nggak bisa nahan perasaan aku, Put. Aku mau nikah sama kamu, Put. Jadi aku bener-bener mau nikah sama kamu, Put. Bukan Kamu mau karena aku jadi asisten kamu kan? Ya asisten aku, dan juga kamu bakalan jadi istri aku selamanya, Put. Jadi di rumah kita bareng, di kantor juga kita bareng. Jadi kamu nggak bakalan marah-marah lagi sama aku, Put. Karena kamu dari dulu sebenarnya kan cemburuan, Put. Oh gitu, ya udah. Ya udah kalau kayak gitu mending sekarang kita jalan-jalan aja, Put. Biar nggak terlalu canggung juga. Udah, ayo.